Halo Esilisius, saya Alabik Banyu Biru Geza melaporkan langsung dari Aula Bung Hatta lantai 2 Gedung Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Hari ini, Senin 9 Juni 2025, sedang berlangsung acara Diswipol 2025 atau Diskusi with Sospol yang diselenggarakan oleh BEM FEB UNJ. Tahun ini, tema yang diangkat adalah peran pemerintah dan generasi penerus bangsa dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Di dalam acara ini nanti akan dibuka oleh MC, lalu dilanjut yaitu pembacaan tilawah, dan yang ketiga yaitu penyanyian lagu Indonesia Raya. Halo, dengan suara nyanyikan. Dengan sambutan dari Ketua Pelaksana yaitu Maulana Zuban Zain yang menyampaikan bahwa Diswipol diselenggarakan sebagai wadah diskusi yang mendalam dan solutif bagi mahasiswa untuk memahami isu sosial dan politik terkini serta mengunggah kesadaran generasi muda dalam membangun bangsa. Ini sudah hadir di pembicara kita ya, di mana jauh ini juga saya hormati Pak Udela Badrun yang sudah menyediakan waktunya untuk memilih jawaban. Terus langkah sudah sekali harus tapi menjadi harus berubah sendiri terus bergerak terus. Sesi diskusi ini juga dipandu oleh moderator Galang Hikmal Silalahi, Ketua Umum BEM Prodi Ekonomi dan Administrasi tahun 2025 yang memandu jalannya forum dengan suasana inspiratif dan penuh semangat. Sebagai pembicara utama yaitu ada dua orang, yaitu Ubaidillah Badrun sebagai analisis sosial dari politik dan Universitas Negeri Jakarta, serta Firilian Aurelio sebagai CEO founder Brand New Indonesia. Ini menjawab tantangan. Nah, kondisi hari ini itu tidak baik. Tidak baik. Saya kasih data. Kondisi sosial ekonomi kita itu biayanya kan masih Dan kita sebagai generasi dan orang-orang muda. Saya pengen nanya deh, teman-teman kesini, sorry di sini angkatannya angkatan berapa sih? Ada angkatan 24. Masih banyak masyarakat yang belum benar-benar merasakan manfaat dari pertumbuhan tersebut, khususnya kepada kelompok-kelompok rentan yang tertinggal secara sosial dan ekonomi. yang saya dengar penduduk ini itu ada kasus sebetulnya soal pengadaan laptop. Dari acara Diswipol itu, kedua pembicara membagikan pandangan kritis dan inspiratif tentang pentingnya sinergi antara pemerintah dan generasi muda dalam menciptakan ekonomi yang berkelanjutan serta memperjuangkan kesejahteraan sosial. Diskusi ini berlangsung dinamis, dilengkapi dengan sesi tanya-jawab yang antusias dari peserta. Peserta tampak aktif, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan pendapatnya. Menandakan bahwa isu yang dibahas sangat relevan dan menyentuh realitas yang dihadapi generasi muda saat ini. Nah, SC News, setelah kita mendengarkan acara dari Diswipol yaitu Diskusi with Sospol, nah di sini kita sudah ada nih salah satu peserta yang mengikuti acara ini. Nah, mungkin boleh nih buat kakaknya bisa memperkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Noel Nathaniel dari program studi S1 Manajemen angkatan 2024. Nah, di sini sudah ada Kak Noel. Nah, menurut Kak Noel sendiri nih, setelah kakak mengikuti acara Diswipol ini, itu pandangan kakak terkait pemerintah dan generasi penerus bangsa itu gimana sih? Baik, terima kasih izin menanggapi bahwa tanggapan saya terhadap pemerintah sendiri itu kita sebagai mahasiswa harus tetap mengawal kebijakan yang dibuat karena seringkali kebijakan pemerintah itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tentu sebagai penerus bangsa kita harus aktif untuk berkontribusi bagi bangsa ini, seperti itu. Wah, ternyata pandangan dari Kak Noel sendiri itu cukup luas sekali teman-teman ya. Mungkin pertanyaan terakhir itu kesan-pesan nih kakak buat acara ini tuh gimana sih setelah mengikuti acara ini? Baik, untuk kesan-pesannya sendiri setelah saya mengikuti acara ini tuh wawasan saya terkait isu dan politik di Indonesia semakin terbuka ya, di mana saya jadi semakin melek apa-apa aja sih yang terjadi di Indonesia itu sendiri, di mana saya dapat mengawalnya dan dapat berkontribusi secara aktif seperti itu. Wah, keren banget nih jawaban dari Kak Noel. Nah, mungkin sekian dari perbincangan terhadap peserta pada kali ini. Oke.
kembali lagi dengan saya Alabik Banyu Biru Geza. Nah, di acara Disipol ini, kebetulan saya ditemani oleh Ketua Pelaksana dari acara ini, yaitu Kak Maulana Subhan Zain. Nah, mungkin kita sedikit-sedikit tanya tentang persiapan ataupun kesan-pesan nih. Nah, mungkin yang pertama itu mungkin gimana sih Kak persiapan dari acara Disipol ini? Oke, kalau persiapan tentang Disipol ini kita start itu dari 1 bulan yang lalu ya, karena kan ini juga non proker, jadi yang nggak terlalu gimana tuh, tapi ada juga gitu tantangannya kayak masalah peminjaman ruangan, dan juga di hari ini juga itu harusnya itu cuti bersama, dan itu juga sangat menghambat sebenarnya, tapi alhamdulillahnya kita bisa ngelancarin ini, bisa memulai acara ini dengan baik gitu sampai akhir acara. Nah, kalau untuk kesan pesannya ya mungkin sangat berkesan sih, karena baru kali ini di Swipol itu ada 2 pemateri, dan itu kita bisa berbincang dan talk show dengan mereka gitu, dan juga mungkin sangat relevan ya buat generasi muda, karena Kak Firdian ini lagi naik daun gitu di sosmed, atau biasanya kalian bisa cek di Reels atau di TikTok, pasti muncul gitu kalau ada isu-isu tertentu gitu. Dan juga kita mengambil Pak Ubed, karena Pak Ubed kita udah tahu sendiri ya sebagai mahasiswa UNJ, yaitu udah menjadi pelopor lah, udah menjadi patokan kalau semisal tentang isu politik atau sosial pasti ke dia gitu. Nah, jadi dengan mengkolaborasikan hal itu jadi kesan yang sangat baik sih buat Disipol tahun ini. Wah, ternyata itu tadi adalah persiapan, tantangan, dan juga kesan-pesan nih yang telah disampaikan oleh Ketua Pelaksana dari Disipol ini. Acara ini memberikan banyak insight dan membuka wawasan baru tentang peran strategis pemuda dalam pengembangan bangsa, dan juga mendapatkan insight yang baru terkait sosial. Nah, jadi Disipol 2025 ini berhasil menjadi ruang diskusi yang bermanfaat, interaktif, dan membangun semangat kontribusi di kalangan mahasiswa. Nah, sekian SC News pada hari ini. Sampai jumpa di SC News berikutnya.